Anak-anak dipercaya sebagai sosok yang polos dan tidak menyadari sisi gelap dunia. Namun dalam fase antara masa kanak-kanak dan dewasa, beberapa anak menjadi definisi kejahatan. Para remaja dalam video ini berubah menjadi jahat dan menempuh jalan yang kelam dan jahat. Mereka tidak menghargai kehidupan, terutama kehidupan anggota keluarga mereka. Bever bersaudara. Robert dan Michael Bever berasal dari sebuah keluarga yang terdiri dari 9 orang anak, 7 anak yang terdiri dari 3 anak perempuan dan 4 anak laki-laki yang berusia antara 18 dan 2 tahun. Dan orang tua mereka, David dan April. Mereka tinggal di Broken Arrow, Oklahoma. Meskipun mereka bersekolah di rumah, anak-anak Bever tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak homeschooling lainnya di lingkungan mereka. Tampaknya orang tua mereka berusaha melindungi mereka dari bahaya dunia luar dengan menjaga mereka tetap dekat dengan rumah. Tetapi anehnya, anak-anak itu memiliki akses penuh dan tanpa pengawasan terhadap internet. Robert dan Michael melakukan hal-hal yang biasa dilakukan remaja laki-laki di internet: Star Wars, musik, mobil balap, dan video game. Namun tak lama kemudian, Robert mulai tertarik pada hal-hal yang lebih mencekam. Dia menjadi terobsesi dengan pembunuh berantai, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari tahu tentang orang-orang seperti Ted Bundy, penembak Columbine, dan Richard Ramirez. Dia mengembangkan ketertarikan pada kematian yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk membunuh orang. Robert berbagi imajinasinya dengan saudaranya Michael yang mengaguminya dan ingin berpartisipasi dalam fantasi tersebut. Mereka menonton film kekerasan seperti Rampage untuk mendapatkan inspirasi. Kakak beradik ini berbicara tentang keinginan untuk membunuh keluarga mereka sebelum meninggalkan kota dan melakukan pembunuhan. Tak lama kemudian, pembicaraan mereka beralih ke tahap perencanaan. Mereka mendapatkan senjata, uang tunai, dan pisau untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka juga mengemas ransel untuk perjalanan. Robert dan Michael telah merencanakan semuanya dengan sempurna, tetapi mereka melupakan satu hal: membunuh seseorang dalam kehidupan nyata tidak semudah yang terlihat di film. Anggota keluarga pertama yang mereka serang adalah adik perempuan mereka yang berusia 13 tahun, Crystal. Michael memancingnya ke dalam kamar dan mengalihkan perhatiannya dengan komputer, sementara Robert menyerangnya. Tapi dia tidak langsung mati, jadi dia menikamnya beberapa kali lagi. Ibu mereka yang mendengar suara berisik turun ke bawah dan Robert menikamnya hingga tewas. Anak laki-laki naik ke atas dan membantai anggota keluarga lainnya. Sementara itu, salah satu anak laki-laki, Daniel, menelepon 911. Polisi tiba tepat ketika anak-anak itu akan membunuh saudara terakhir mereka, Autumn yang berusia 2 tahun. Ketika Robert dan Michael mendengar polisi mengetuk pintu, mereka mengambil tas ransel yang sudah dikemas dan melarikan diri melalui pintu belakang. Polisi mengendus mereka sebelum mereka pergi terlalu jauh. Ketika mereka menemukan mereka berlumuran darah keluarga mereka. Mereka tampak seperti baru saja keluar dari film horor. Polisi menangkap keduanya dan membawa mereka ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Michael mencoba mengubah ceritanya. Dia mengklaim bahwa dia hanya berdiri dan menonton saat Robert membunuh keluarga mereka dan dia tidak menelepon polisi karena Robert mengancam akan membunuhnya jika dia melakukannya. Namun, Robert menceritakan seluruh kisahnya dan anak-anak itu didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan penyerangan dan pemukulan dengan senjata mematikan. Saudara perempuan mereka, Crystal, secara ajaib selamat dari serangan itu. Kakak beradik itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nehemia Greggio. Nehemia Greggio adalah salah satu dari 7 anak yang lahir dari orang tua Kristen yang sangat religius. Dia adalah seorang atlet dan musisi berbakat, pergi ke gereja setiap hari dan menjadi sukarelawan di gereja. Dari semua indikasi, Nehemia adalah anak yang berbakat menuju masa depan yang lebih cerah. Dia ingin menjadi tentara seperti ayahnya, Greg. Meskipun keluarganya tampak stabil, mungkin ada hal-hal yang terjadi yang tidak diketahui publik. Hasil scan otak Nehemia menunjukkan bahwa ia mengalami trauma atau pelecehan di masa kecil. Dia juga bisa saja menderita skizofrenia. Nehemia kemudian mengungkapkan bahwa orang tuanya melakukan kekerasan mental. Mereka menempatkan anak-anak mereka pada jadwal yang ketat dan memantau semua gerakan mereka. Seiring berjalannya waktu, Nehemia menjadi benci kepada orang tuanya, dan kebencian itu berubah menjadi kemarahan. Suatu hari, dia dan ibunya bertengkar hebat yang berakhir dengan ibunya menyuruhnya tidur lebih awal. Nehemia pergi ke tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Setelah beberapa jam berguling-guling, dia bangun dan pergi ke kamar orang tuanya. Ibunya, Sarah, sedang tertidur di tempat tidur bersama anak terakhir, Zevanya, karena Greg sedang bekerja shift malam di tempat penampungan tunawisma di mana dia biasanya menjadi sukarelawan. Nehemia pergi ke lemari di kamar tidur dan mengambil senapan kaliber 22 yang disimpan ayahnya di sana. Dia menembak ibunya di kepala sekali dan membunuhnya. Mendengar suara berisik, Zevanya terbangun dengan kebingungan. Dia bertanya kepada saudaranya apa yang terjadi dan Nehemia mengatakan bahwa dia telah membunuh ibu mereka. Anak itu mulai berteriak dan menangis, dan Nehemia takut suara itu akan menarik perhatian, menembak dan membunuh saudaranya. Dia kemudian pergi ke
ke koridor dan membunuh saudara perempuannya, Angelina dan Yael. Kedua anak yang lebih tua sedang tidak berada di rumah saat itu. Setelah membantai semua anggota keluarga yang ada, Nehemia berjalan ke lantai bawah dan menunggu ayahnya kembali dari pekerjaannya. Begitu dia masuk ke pintu, Nehemia langsung menembaki ayahnya. Keesokan harinya, Nehemia pergi ke gereja. Dia sebelumnya telah mengirimkan foto jenazah ibunya kepada pacarnya, mengklaim bahwa keluarganya diserang saat dia tidak ada. Pacarnya memberitahu anggota gereja yang lain, dan ketika Nehemia muncul di gereja sendirian, mereka menjadi khawatir. Pendeta pergi bersamanya ke rumah untuk memeriksa anggota keluarga lainnya. Sementara itu, dia menelepon polisi karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Begitu mereka tiba di rumah itu dan melihat pemandangan mengerikan dari keluarga yang dibantai, polisi menangkap Nehemia. Dia didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan. Tetapi karena dia masih anak-anak dan memiliki masalah kesehatan mental, pengadilan mengatakan bahwa dia dapat direhabilitasi dan dibebaskan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-21. Negara mengajukan banding atas keputusan tersebut dan ia kembali dihadapkan ke pengadilan. Dia berpidato di pengadilan, meminta maaf kepada kakak-kakaknya karena telah membunuh orang tua mereka. Nehemia kemudian dijatuhi hukuman 3 kali masa hukuman seumur hidup dan 7 tahun. Si kembar Whitehead, Jasmiah dan Tasmiah Whitehead adalah kembaran satu sama lain. Ibu mereka, Nikki, adalah seorang ibu tunggal untuk beberapa waktu setelah melahirkan mereka. Ketika si kembar berusia 6 tahun, Nikki, yang saat itu berusia 25 tahun, bertemu dengan seorang sopir truk berusia 55 tahun, Robert Head. Mereka mulai berkencan dan Nikki dan si kembar pindah bersamanya. Tasmiah dan Jasmiah adalah siswa berprestasi dan anggota pramuka. Satu-satunya masalah dalam hidup mereka tampaknya berasal dari ibu mereka. Mereka tidak akur dengan ibu mereka yang selalu keluar masuk dalam kehidupan mereka. Jadi si kembar tumbuh di antara ibu mereka dan nenek mereka, Della, di tengah-tengah berbagai perebutan hak asuh. Setelah melalui beberapa kali perebutan hak asuh di pengadilan, Nikki mendapatkan kembali hak asuh atas kedua anak tersebut. Namun kali ini Tasmiah dan Jasmiah berusia 16 tahun dan mereka benci tinggal bersama ibu mereka. Mereka menentang keputusan pengadilan, tetapi mereka dipaksa untuk tinggal bersama ibu mereka selama 2 minggu masa percobaan. Ini merupakan kesalahan besar. Polisi kemudian menemukan sepucuk surat dari Tasmiah kepada pacarnya, di mana ia mengatakan bahwa ia benci tinggal bersama ibunya. Suatu pagi sekitar seminggu setelah masa percobaan, kedua gadis itu bangun terlambat. Saat itu adalah hari sekolah dan ibu mereka marah karena mereka akan terlambat ke sekolah. Ketika mencoba membangunkan mereka dari tempat tidur, Nikki bertengkar dengan si kembar yang dengan cepat meningkat menjadi perkelahian habis-habisan. Mereka memukul kepalanya dengan vas bunga dan menikamnya berkali-kali, hampir memutuskan sumsum tulang belakangnya. Tapi Nikki masih hidup, mencoba melawan mereka. Kemudian mereka menyeretnya ke bak mandi dan di sana dia kehabisan darah hingga mati. Si kembar mencoba membersihkan diri dan membuang pakaian mereka. Mereka pergi ke sekolah dan menghadiri sebuah pesta sepulang sekolah. Namun saat mereka kembali ke rumah, bau logam dari darah ibu mereka tercium di apartemen. Saat itulah mereka menyadari sepenuhnya apa yang telah mereka lakukan. Mereka kemudian menelepon polisi. Selama 4 bulan mereka berbohong tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku pulang dari sekolah dan menemukan mayat ibu mereka di bak mandi. Namun ketika polisi menginterogasi mereka, mereka menyadari ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Pertama, mereka berbohong tentang memar di tubuh mereka. Si kembar menunjukkan bekas gigitan yang awalnya mereka klaim berasal dari perkelahian yang mereka lakukan sebelumnya. Kemudian mereka mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa mereka kadang-kadang menggigit diri mereka sendiri ketika mereka gugup. Tasmiah bahkan mencoba menggigit dirinya sendiri saat diinterogasi. Sementara itu, Jasmiah berada di ruangan yang berbeda, diinterogasi oleh petugas yang berbeda. Ketika dia melihat ada kamera, dia mulai berdoa dengan suara keras agar orang yang membunuh ibunya ditemukan. Tapi itu semua hanyalah sebuah akting. Mereka akhirnya mengaku telah membunuh ibu mereka. Dan ternyata bekas gigitan itu berasal dari perkelahian mereka dengan ibu mereka pagi itu. Di usia 16 tahun, Tasmiah dan Jasmiah mengaku bersalah dan menerima hukuman 30 tahun penjara. Edmund Kemper. Edmund Kemper lahir dari pasangan Clarnell dan Edmund Jr. Dia adalah anak tengah dan anak laki-laki satu-satunya. Edmund tampak menyesuaikan diri dengan baik dengan orang dewasa di sekitarnya, tetapi dia jauh dari kata wajar. Orang tuanya bercerai ketika dia masih sangat muda, dan dia mulai tinggal bersama ibunya yang sering mengurungnya di ruang bawah tanah yang penuh dengan tikus dan menyiksanya dengan berbagai cara. Bagi siapapun yang melihat cukup dekat, Edmund menunjukkan tanda-tanda orang yang mengalami gangguan mental. Dia membunuh
hewan seperti anjing dan kucing, memenggal kepala boneka saudara perempuannya, dan menciptakan permainan aneh dengan teman sepermainannya. Suatu kali, dia mengubur hidup-hidup seekor kucing peliharaannya. Setelah kucing itu mati, dia menggalinya, memenggal kepalanya, dan memasangkan kepalanya di sebuah paku. Setelah beberapa waktu, dia melarikan diri dari rumah ibunya dan kembali kepada ayahnya. Ayahnya telah menikah lagi dan memiliki seorang anak tiri. Jadi dia membawa Edmund untuk tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Edmund benci tinggal di sana. Dia membenci kakek dan neneknya, dan dia membenci orang tuanya karena perceraian itu. Suatu hari ketika dia berusia 15 tahun, Edmund sedang duduk di meja dapur bersama neneknya, Maud. Ketika mereka bertengkar, dia menjadi sangat marah, sehingga dia bergegas pergi dan mengambil senapan yang diberikan kakeknya untuk berburu dan kembali ke dapur. Dia menembak neneknya di kepala dan 2 kali lagi di punggungnya. Ketika kakeknya, Edmund Senior, kembali dari berbelanja bahan makanan, Edmund pergi keluar dan menembaknya di jalan masuk di samping mobilnya. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi dia menelepon ibunya yang menyuruhnya menghubungi polisi setempat. Kemper melakukannya dan menunggu untuk ditahan. Dia ditangkap, tapi setelah psikiater di rumah sakit negara bagian atas Cadero mendiagnosisnya menderita skizofrenia paranoid, dia berhasil lolos dari hukuman 5 tahun penjara. Selama beberapa tahun berikutnya, dia membunuh ibunya, temannya, dan 6 mahasiswi. Dia mengincar para pengendara yang sedang menumpang, dan para korbannya selalu jatuh ke dalam perangkapnya karena dia tidak terlihat seperti pria yang akan menyakiti siapapun. Jadi dia akan membawa mereka ke rumahnya, membunuh mereka, memperkosa mayat mereka, memotong-motong mereka, dan mengubur kepala mereka di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Edmund menyerahkan diri ke polisi setelah dia memuaskan haus darahnya, namun tidak sebelum mendapatkan julukan pembunuh bersama. Dia meminta hukuman mati atas kejahatannya, tetapi dia harus puas dengan 8 hukuman seumur hidup. Dan kisah Edmund Kemper membawa kita ke akhir video. Siapa di antara para pembunuh remaja ini yang membuat Anda merinding? Jika Anda menikmati video ini, klik salah satu tautan video di layar Anda untuk melihat video menarik lainnya.